Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulul Amri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3, ingin memaparkan tentang strategi pembelajaran. Yang pertama, model, metode, dan teknik. Model adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan. Teknik adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Definisi strategi pembelajaran adalah cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajarannya, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Pola umum yang berisi tentang seperangkat kegiatan yang dapat dijadikan pedoman atau petunjuk umum agar kompetisi sebagai tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Pertimbangan dari sudut siswa, kesesuaian dan karakter siswa. Selanjutnya, biaya yang murah atau media, ketersediaan media, pertimbangan kepraktisan. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Berorientasi pada tujuan. Segala aktivitas guru dan siswa harus diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Aktivitas strategi pembelajaran harus selalu mendorong kepada aktivitas siswa. Individualitas pembelajaran difokuskan pada usaha mengembangkan setiap individu siswa. Integritas proses pembelajaran harus dipandang sesuai usaha mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa. Pembelajaran bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek efektif dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa. Selanjutnya, jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran langsung merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. 2. Strategi pembelajaran dengan diskusi, proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Strategi pembelajaran kerja kelompok kecil. Strategi ini dapat dilakukan untuk mengerjakan materi-materi khusus. Strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran cooperative learning, strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang bisa terdiri dari 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Strategi pembelajaran problem solving, teknik untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran. Strategi pemecah masalah. Macam-macam strategi pembelajaran. Pengajaran interaktif, maksudnya guru dominan dalam PMB, gaya komando. Guru menyuruh siswa melakukan, guru bertanya, siswa menjawab. Pengajaran sesama teman. Pembelajaran kooperatif, dalam proses siswa diberikan tugas untuk menyelesaikan secara berkelompok. Strategi pengajaran diri, dalam proses siswa diberikan tugas atau masalah yang harus diselesaikan sendiri dalam jangka waktu tertentu. Pengajaran bergu, melibatkan lebih dari satu guru untuk mengajar pada kelompok-kelompok. Pembelajaran konseptual
atau bisa disebut CLT, merupakan konsep pembelajaran yang menetapkan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompensasi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Bermain peran merupakan pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia, terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. Pembelajaran bersifatif merupakan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.